Assalamualaikum Bu Resti, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Ani, alhamdulillah Ibu baik. Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu, hanya memang ada sedikit hal nih Bu yang ingin saya obrolkan sama Ibu. Saya ingin ngobrol mengenai keresahan yang saya rasakan nih Bu. Apa Ibu ada waktu sebentar Bu? Kebetulan sekali Bu, saya lagi kosong nih. Jadi apa nih yang Mm-mm. ingin Ibu bicarakan? Jadi gini Bu, saya itu ingin eh, mengalami kesulitan jadi saya kan mengalami kesulitan nih ketika melakukan ice breaking nih ya Bu ya. Waktu saya melakukan ice breaking sama saya melakukan kegiatan mindfulness nih biar anak-anak fokus nih ya Bu ya. Mereka itu banyak yang masih main-main Bu. Masih apa ya, ada beberapa anak itu yang tidak mengikuti instruksi saya, tidak mengikuti kegiatan yang saya lakukan seperti itu Bu. Hmm. Jadi ini kegundahan Ibu ini bahwa ada anak-anak Ibu yang ketika Ibu melakukan ice breathing atau mindfulness, mereka tidak mau Hmm. melakukan gitu ya, tidak fokus gitu ya Bu ya. Jadi apa kira-kira yang ingin Ibu inginkan dari obrolan kita kali ini nih Bu? Ya, saya ingin anak-anak itu mengikuti kegiatan yang saya lakukan, Bu, agar mereka itu lebih fokus lagi belajar, kemudian tidak mengobrol saat pembelajaran, dan saat saya menjelaskan itu, mereka itu terpusat ke saya gitu. Nah, makanya itu saya melakukan kegiatan mindfulness, tapi ya itu tadi kendalanya ada beberapa anak yang justru tidak mengikutinya, begitu, Bu. Oke, jadi Ibu ingin anak-anak itu fokus ya Bu ya saat mindfulness atau ice breaking yang Ibu berikan gitu ya. Menurut Ibu nih, bagaimana cara anak-anak mengikuti kegiatan mindfulness dan ice breaking dengan benar agar mereka lebih fokus dan tidak main-main atau ngobrol saat pembelajaran, Bu? Kalau menurut saya, mereka itu gini Bu, ya, mereka itu kurang fokus apa? Ketika ini Bu, ketika belajar karena makanya dari itu saya ingin mereka itu fokus lagi gitu. Mereka lebih fokus ke pembelajaran. Nah, yang benar seperti yang Ibu sampaikan tadi, saya tuh inginnya mereka itu eh, apa? Fokus gitu ke saya dan mengikuti apa yang saya instruksikan. Jadi, Ibu inginnya anak-anak itu lebih fokus lagi dan mengikuti instruksi Ibu ya. Nah, bolehkah Ibu menjabarkan lebih mendalam nih, fokus apa yang Ibu inginkan dan seperti apa yang Ibu inginkan gitu dari anak-anak? Saya itu pengennya nih Bu ya, ketika saya mengajak mereka mindfulness, kemudian itu mereka semua mengikuti. Jadi tidak seperti sekarang ada beberapa anak tuh yang main-main. Nah, seperti yang saya terapkan nih Bu, saya kan udah pernah nih mencobanya ya Bu ya di pertemuan yang lalu itu kan saya pakai metode stop nih ya Bu ya. Metode stop itu kan saya minta anak-anak untuk tarik nafas, kemudian hembuskan. Nah, justru tapi nih Bu, pada saat itu malah ada tuh beberapa anak yang tertawa ketika saya suruh tarik nafas nih ya. Nah, ketika saya tanya, hal apa nih yang kalian rasakan pada saat kalian melakukan hal ini ketika tarik nafas? Justru malah ada yang bercanda, Bu. Saya pengen, maaf nih ya Bu, pengen BAB katanya gitu kan. Terus ada lagi yang beberapa yang bilang, eh, aduh, Bu, saya tidak bisa nafas nih, Bu, karena mereka bercanda dan menahannya terlalu lama. Ya itu sih sebenarnya membuat saya cukup sedih ya, Bu ya. Padahal kan tujuan saya nih kan mengajak mereka mindfulness tuh agar mereka itu kan rileks, kemudian mereka merasa nyaman gitu kan ya, Bu ya. Tapi ternyata kegiatan itu malah justru anak ini main-main, kemudian tidak serius, sehingga tujuan yang ingin saya capai ini bisa dikatakan tidak berhasil seperti itu, Bu.
Jadi, anak-anak itu malah main-mainnya seperti itu ya, Bu, ya? Malah ada yang bilang, "Saya tidak bisa tarik nafas," terus ada yang bilang, "Saya pengen, buang air besar," gitu ya, Bu, ya? Iya, benar sekali. Nah mhm, iya, jadi itu, mungkin membuat Bu Ani merasa kecewa atau sedih gitu ya, Bu, ya? Iya, saya agak sedikit kecewa sih, Bu, ya. Tapi ya saya kembalikan lagi seperti ini, saya berpikir sih memang anak-anak itu kan memang kodratnya bermain ya, Bu, ya. Seperti yang disampaikan Bapak Pendidikan itu memang jiwa mereka itu ya jiwa anak-anak itu masih bermain. Jadi ya mungkin yang mereka lakukan itu memang masih batas wajar, hanya memang saya sedihnya karena eh, momennya kurang pas gitu ya, Bu, ya. Jadi ketika kan namanya bermain semua itu ada saatnya masing-masing. Tapi ya saya tidak di fase yang kemudian terpuruk atau kecewa berat karena memang ya jiwa mereka itu masih main-main itu tadi gitu, Bu. Oke, Bu, ya. Karena memang, jiwa mereka masih main-main kodratnya, seperti itu ya, Bu, Mm-mm, ya. iya. Menurut Ibu nih, apalagi Mm. alasan mereka bisa berbuat sedemikian nih, Bu, selain, mereka yang suka bermain-main gitu? Menurut saya karena mindfulness ini kan masih asing ya, Bu, ya, masih asing bagi mereka dan memang mungkin karena itu baru pertama kali saya terapkan nih, Bu. Baru saya terapkan pertama kali dan di sekolah kami itu memang tidak atau belum ada yang pernah menerapkannya seperti itu. Jadi anak-anak masih merasa asing. Kemudian karena mungkin dilakukan baru pertama kali ya, Bu, ya. Jadi belum terbiasa lah seperti itu. Jadi ini menurut Ibu selain mereka kodratnya sebagai anak yang suka main-main, jadi ini masih asing gitu ya, Bu, ya? Karena baru Iya, pertama kali Ibu terapkan dan, memang belum ada guru yang melakukannya gitu ya, Bu, ya? iya Menurut betul. Ibu nih ya, jadi lalu apa yang membuat Ibu merasa tertarik untuk menerapkan ini nih? Saya itu tertarik karena saya kan sudah mempelajari KSE nih ya, Bu, ya. Nah, setelah saya mempelajari KSE itu saya merasa itu bahwa kegiatan mindfulness ini ternyata penting, Bu. Eh, apa ya, bisa kita tuh bisa hadir penuh, misalnya kalau anak-anak ya bisa hadir penuh dalam pembelajaran gitu ya, Bu, ya. Kemudian bisa membantu atau mengontrol emosi kita. Mungkin kan kalau lagi posisinya tidak enak ketika kita melakukan mindfulness tuh kita akan merasa rileks kembali gitu kan. Nah, saya juga pernah mencoba mempraktekannya bahwa memang ya benar hal tersebut membuat saya rileks. Nah, jadi saya ingin menerapkan kepada anak agar sebelum memulai pembelajaran ini mereka rileks. Nah, kemudian rileks dan mereka bisa hadir penuh dalam proses pembelajaran. Jadi kan seperti yang itu ya, Bu, ketika kita botol itu kan kalau kita isi, kalau nggak keadaan kosong kan nggak akan masuk. Nah, saya pengennya tuh mereka tuh kosong. Kosongnya dengan apa ya? Dengan fokus itu tadi. Jadi kalau saya menyampaikan materi, ya mereka akan lebih nyambung begitu, Bu. Jadi Ibu, tadi kan Ibu menyampaikan ya kalau misalnya anak-anak itu kodratnya bermain ya, Bu, ya. Mereka lebih senang bermain. Terus Ibu juga pengen mereka ini tetap hadir penuh gitu kan ya, Bu, ya. Menurut Ibu nih, bagaimana mereka tetap pada kodratnya, namun juga tetap bisa hadir penuh? Ya, sepertinya kalau anak-anak ini kan bermain, mereka juga sepertinya suka musik sih ya, Bu, atau nonton-nonton video. Atau juga kadang ada beberapa anak yang senang itu kalau melihat secara langsung contohnya. Sepertinya saya akan menampilkan video, Bu, video yang berisi arahan-arahan untuk melakukan mindfulness, misalnya ada prakteknya langsung gitu ya kan. Kemudian saya juga akan mengiringinya dengan musik karena selama ini kan saya melakukan mindfulnessnya hanya
pakai omongan saya ya, Bu, ya, mungkin itu membuat mereka itu kurang tertarik. Nah, kalau mereka sudah melihat video, sudah, "Oh, bener ada nih seperti ini, tidak dibuat-buat oleh guru," kemudian mereka mendengarkan alunan musik gitu kan, mungkin mereka akan lebih rileks lagi, sehingga mereka juga akan lebih tertarik lagi. Nah, biasanya nih kan anak-anak kalau ya itu tadi, seperti yang saya sampaikan, kalau anak-anak lihat langsung nih, lihat bener-bener, "Oh, ada ya videonya ya, oh ternyata ada ya langkahnya seperti itu ya," gitu. Dan ada musiknya itu kan mereka akan lebih, oh lebih senang gitu ya, Bu, ya, lebih tertarik. Bagus sekali tuh Bu Ani. Memang anak-anak ini suka yang melihat langsung gitu kan. Jadi mereka tuh lebih fokus, apalagi mereka mendengarkan musik dan melihat video seperti itu memang. Bener itu, Bu, bener Eh, sekali. Sejauh ini Bu Ani sudah mendapat pencerahan apa nih dari yang tadi kita obrolin? Eee, Lumayan banyak, Bu. Saya jadinya mulai berpikir bahwa mengajak anak mindfulness itu saya akan menampilkan sebuah video, kemudian saya akan memberikan alunan-alunan musik atau tambahan musik untuk mengiringi ketika melakukan mindfulness. Kemudian juga yang terpenting ini, menurut saya mungkin karena anak belum terbiasa ya, Bu, jadi saya akan, sering menerapkan mindfulness ini. Jadi biar mereka ini terbiasa dan mereka ini terlatihlah, tidak kaget lagi, tidak bingung lagi dengan, kegiatan-kegiatan mindfulness. Oke Ibu, jadi sekarang nih ya, rencana Bu Ani apa nih ke depannya untuk membuat mereka lebih fokus dan mengikuti kegiatan mindfulness-nya Bu Ani? Apa ya, Bu, ya, sepertinya sih saya akan mencari ide-ide nih, Bu, untuk kegiatan ice breaking ya, Bu. Kan untuk kegiatan, mindfulness dan ice breaking ini kan juga penting. Kemudian, eee, saya ingin mencari kegiatan-kegiatan yang menarik untuk anak-anak SMP, kebetulan saya kan mengajarnya SMP dan kadang kan beda tingkatan, beda ini ya, Bu, ya, caranya. Jadi saya mau mencari yang kira-kira pas untuk anak-anak SMP, kemudian kegiatan-kegiatan mindfulness. Jadi saya tidak hanya akan menerapkan metode stop, nanti akan menerapkan metode-metode mindfulness yang lain yang lebih menarik lagi. Wah, bagus sekali tuh Bu Ani. Jadinya banyak metodenya ya Bu Ani ya. Iya. Lalu gimana nih Bu Ani akan memulainya? Memulainya tuh dari mana gitu? Pertama saya akan cari di YouTube sih, Bu, ya. Pastinya kalau di YouTube itu kan banyak nih yang bisa kita jadikan referensi ya, Bu, ya. Kemudian juga video itu nantinya bisa saya gunakan untuk dilakukan kepada anak-anak. Kemudian zaman sekarang ini anak-anak senang TikTok nih ya, Bu, ya. Mungkin ice breaking-nya bisa dilihat-lihat lagi nanti pakai TikTok, lihat-lihat di TikTok, kemudian bisa pakai yang ada di TikTok dan media lainnya yang, bisa jadikan referensi ya, Bu, ya, selain sosial media itu tadi. Kemudian saya juga akan tanya sama anak-anak sih, yang terlebih lagi bertanya sama anak-anak, mereka ini kegiatan yang paling disenangi itu yang seperti apa gitu kan. Kadang kita menerapkan A, anak-anak senangnya B, karena tanpa kita tahu. Kadang kita menerapkan B, anak-anak sukanya C. Jadi saya sih akan tanya anak-anak dulu sih, Bu, mereka itu senangnya kegiatan yang seperti apa gitu. Ya betul sekali ya Bu Ani, jadinya anak-anak itu bermacam-macam ya Bu Ani ya. Kemudian ada tidak rekan yang dapat diajak kerjasama gitu Bu Ani? Kalau rekan di sekolah sih sepertinya sejauh ini belum ada sih ya, Bu, ya, eee, karena memang seperti yang saya sampaikan tadi, Bu, KSE dan mindfulness ini di sekolah kami masih asing dan masih, apa ya, bisa dikatakan belum belum pernah digunakan, sehingga saya juga jadi bingung, belum ada teman berbagi gitu kan. Namun ada sih kemarin sempat beberapa dari teman-teman yang masuk ke PPG dan
kemudian mereka mempelajari juga PSE. Tapi mereka sendiri menyampaikan ketika saya tanyakan, saya ajak konsultasi, mereka sendiri menyampaikan bahwa kami tidak mempelajari PSE ini secara mendalam, jadi ya kurang memahaminya, katanya sih seperti itu. Jadi sejauh ini sih, sementara ini belum ada rekan sejawat yang memang bisa diajak sharing untuk kegiatan penerapan mindfulness ini. Seperti itu, Bu. Oke, Bu, jadi belum ada rekan sejawat yang bisa diajak sharing ya gitu ya, Bu, ya. Apakah ada hal lain, Bu, yang akan Ibu lakukan terkait ini tadi? Sepertinya saya akan berdiskusi dengan rekan-rekan CGP, Bu, dengan rekan-rekan CGP yang juga mempelajari eh, mindfulness ini. Kemudian saya juga akan berdiskusi atau berkolaborasi dengan guru-guru dari sekolah lain atau yang dari guru penggerak yang sudah mempelajari dan guru-guru yang memang pernah mendapatkan ilmu-ilmu tentang KSE ini atau mindfulness ini, Bu. Seperti itu. Wah, Bu Ani keren sekali ya. Berarti bisa kolaborasi ya dengan rekan-rekan CGP atau GP gitu ya. Lalu dukungan apa Benar nih yang sekali, Ibu Bu. Ani butuhkan? Tentunya sih yang pertama dan utama itu memang dari anak ya Bu, seperti tadi. Kalau kita melakukan mindfulness, kemudian anak merespon, anak antusias, itu kan semuanya berjalan dengan baik. Selain itu sih, kalau ada selain anak, ada juga rekan sejawat. Nah, kalau rekan sejawat ini kan, yaitu saya akan mencoba berpraktik baik nantinya. Saya akan berpraktik baik bahwa memang mindfulness ini penting untuk kita. Kemudian yang namanya hadir penuh atau mindfulness ini memang bisa membantu ketika kita dalam proses pembelajaran. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Ani, jadi butuh dukungan dari muridnya dan bisa berbagi praktik baik gitu ya, Bu Ani ya. Lalu kapan ini Bu Ani target selesai atau mulai menerapkannya? Saya akan menerapkannya sih sesegera mungkin ya, Bu ya. Oke, jadi segera mungkin ya, Bu ya. Berapa Hmm. lama Bu waktu yang dibutuhkan? Saya kemungkinan membutuhkan waktu 1 sampai 2 minggu, Bu, karena eh, setelah coaching yang kita ngobrol-ngobrol ini, saya mau segera menerapkannya, segera eksekusi, dan juga memang bahasa Indonesia ini kan seminggunya ada 2 3 kali pertemuan, jadi saya bisa langsung menerapkannya seperti itu. Ya, bisa langsung eksekusi ya Bu Ani ya. Oke, biar tahu gitu Iya gimana benar, Bu. progresnya gitu ya Bu Ani ke depannya ya. Iya. Gimana nih perasaan Bu Ani setelah kita ngobrol-ngobrol ini tadi nih? Perasaan saya tentunya senang ya Bu ya. Perasaan saya senang, kemudian tadi yang saya resah, kemudian saya masih bingung saya harus seperti apa. Yang tadinya tidak terfikirkan, setelah kita ngobrol-ngobrol gini saya jadi lega, kemudian barulah terlintas di pikiran saya, oh iya ya, kenapa saya tidak melakukan seperti ini? Kenapa saya tidak begini? Seperti itu, Bu. Betul sekali ya Bu Ani ya. Jadi sudah terlintas gitu ya Bu ya, sudah lega, insya Allah nanti membuahkan hasil ke depannya ya Bu Ani ya. Nanti kita Amin. ketemu lagi ya Bu Ani ya, jadi kita bisa sharing lagi, jadi bisa tahu lagi progres ke depannya anak-anaknya Bu Ani ini seperti apa gitu kan ya Bu Ya, Ani ya. Oke, ya Bu. semangat ya Bu Um, Ani, semoga Iya, berhasil terima ya. kasih. Amin. Kita Oke, ngobrol-ngobrol lagi di minggu depan ya, Bu. Nanti saya infokan lagi progresnya dari kegiatan saya ini. iya Bu Ani, oke kalau Terima begitu. kasih, Bu, atas waktunya. Akhirnya udah itu tadi, saya sudah mendapatkan pencerahan, saya sudah mendapatkan solusi atas keresahan yang saya alami. Seperti itu, Bu. Oke, Bu Ani, alhamdulillah kalau gitu ya. Kalau gitu mungkin sekian ya Bu Ani ya. Iya, Semoga Bu. kedepannya bisa sesuai dengan yang diharapkan gitu ya Bu Ani ya. Oke Bu Ani, Iya, oke terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.